Bye lo, Mon. Bye lo, Del. Mon, jangan lupa hari ini giliran lo beresin kamar kita. Iya, gue ingat. Sekalian cuci tuh baju-baju kotor lo, udah bawa WC. Iya, gue ingat. Ngapain sih lo? Rewet banget. Emang kemana sih lo? Gue mau ke bandara, jemput Pak Kosan pulang dari Batam. Ya udah, sana jemput. Tapi perasaan gue ada yang lupa apa ya? Oh, asbak, lo bersihin tuh, putung-putung udah banyak banget. Ya ntar gue bersihin. Bawel amat sih lo. Iya. Lo inget-inget lagi. SIM, STNK, udah bawa belum? Udah, KTP, udah. rak piring. Lo gila ya, ngapain gue bawa rak piring ke bandara? Ya kali aja lu mau jualan nasi uduk di bandara. Apaan lagi? Astagfirullahaladzim. Gue sampai lupa. Untung gue ingatnya di sini. Emang apaan lagi yang lupa? Lo Mon. Bercandanya keterlaluan sih. Gue sampai lupa pakai celana deh, pantesan ada yang lebih. Bercanda. Ingetin orang ini, itu. Lupa pakai celana. Udah tua lo, Del. Makanya pelupa. Rendi mau bubur ya, nak ya? Loh, kan biar Rendi cepet sehat, sayang. Biar nggak sakit-sakitan ya. Oh, ya udah kalau gitu makan telur mata sapi gimana? Kenapa? Kok nggak mau? Kalau sekarang makan telur mata sapi lagi, nanti sapinya buta dong. Ini, Nen. Susunya buat Rendi. Rendi gimana, Nen? Tambah parah, Mon. Padahal udah ke dokter, tapi panasnya masih aja nggak mau turun. Yaudah, kalau gitu gua ambilin tangga ya, Nen. Buat apa? Ya biar panasnya turun. Dengan tangganya, buat lo aja gimana tuh, Mon? Buat apaan gue? Biar otak lo naik ke kepala lo. Jangan hidup lo terus. Cup. Iya. Ini udah nyampe rumah nih. Iya, bentar. Oh, baru aja gue mau jemput si Indi. Telat. Telat gimana? Si Indi kan berangkatnya pagi-pagi, Den. Masa telat sih? Maksudnya elu tuh yang jemputnya telat, Mon. Untung aja tadi gue ngantar penumpang ke sekolahnya dia. Jadi sekalian dia gue bawa pulang. Oh, Cindy, kamu kok nangis, sayang? Cup. Habis jatuh. Ini habis jatuh teman. Lukanya tuh sakit tuh. Wah, kelewatan lu, Din ya. Harusnya kan lu jatuhnya barengan dong. Masa penumpang jatuh lu nggak jatuh? Itu namanya lu nggak solider sama penumpang. Dia jatuh sendirian, Mon. Kok jatuh sendirian? Lu kan berdua sama Cindy. Cindy jatuhnya di sekolah, Pak Teman, bukan di motor. Cindy, lain kali kalau jatuh dari motor ya. Kan Cindy pulangnya naik motor bareng Bang Udin. Tapi Cindy jatuhnya di halaman sekolah waktu lagi ngejar teman. Ya udah, lain kali kalau ngejar temennya pakai motornya Bang Udin ya. Lu kenapa sih harus maksain dia jatuh dari motor gue? Biar gue bisa nyalain lo. Aduh. Selamat. Pak Kosan. Udah pulang, Pak? Belum? Tanya lo sih basi. Jadi Pak Kosan jawabnya seenaknya. Maaf, Pak. Pertanyaannya belum gue angetin sih. Maksudnya belum saya angetin. Din, mau pergi kemana kamu? Disuruh Neni beli obat merah, Pak. Obat merah? Buat apaan? Ya buat ngobatin luka lah. Masa buat dimakan? Siapa yang terluka, Din? Cindy jatuh Hah? Cindy jatuh? Jatuh dari mana? dari atas ke bawah. Kamu ini kalau saya ngajak ngomong, pasti nggak benar. Sini. Penyok, Pak Kosan tuh lagi stres. Makanya kalau ngomong lo yang bener, jangan bikin dia tambah emosi. Gue dari tadi ngomongnya bener kok, Del. Pakai mulut, nggak pakai kuping. Masalahnya Pak Kosan tuh nggak bisa bedain mana mulut lo, mana kuping lo. Oh, masa sih? Nggak mungkin. Cuman gini aja nggak bisa bedain. Lo juga belum tentu bisa bedain, Din. Mana mulut lo?
Nih, Yakin? yakin. Tuh kan salah. Salah. Kuping lo mana? Nih, Tuh kan salah lagi. salah lagi. Iya nih sekali lagi nih ya gue tanya ya. Oke. Mulut lo mana? Nih, Kuping. nih. Tuh kan gila. Kenapa kamu gak kabarin saya kalau Randy sakit? Saya takut ganggu bisnisnya Bapak, Pak. Sudah dibawa ke dokter? Sekitar jam... Tadi malam, Pak. Jadi begitu badan Randy panas, Neni langsung bawa ke dokter. Cindy juga udah dibawa ke dokter? Kebetulan... Cindy jatuhnya baru aja, Pak. Jadi Neni belum sempat bawa ke dokter. Lagian dokternya juga belum tentu siap. Orang Cindy jatuhnya dadakan. Sudah dicuci lukanya? Sudah, Pak. Yang saya tanya itu Neni, bukan kamu, Temon. Saya nyuci lukanya, Pak. Lah, kalau kamu nyuci lukanya, Neni ngapain? Neni marahin saya, Pak. Hebat kan? Temon, keluar kamu. Bapak, masa gitu aja saya dikeluarin? Nanti saya kerja apa, Pak? Maksudnya keluar dari kamar ini. Oh, keluar kamar. Maksudnya semua mau pindah kamar, Pak? Kamu doang yang keluar. Oh, saya doang. Batuk sih lu. Terus lu. Ya. Mon, lu ngapain masih di situ? Ya kan gue disuruh keluar kamar. Lu tadi nggak denger? Sampai teriak gitu. Temon, kamu bikin saya stres. Kan saya udah di luar kamar, Pak. Masa masih stres, Pak? Maksud saya pergi. Dedek. Bilang dong, Pak, kalau saya disuruh pergi dari kamar. Gitu. Ini, Pak. Ngapain kamu kesini lagi? Balikin sendalnya, Pak. Din. Din. Mau kemana lo? Dinas dong, Del. Mau ngojek lagi ya? Ya iyalah, gue kan tukang ojek, bukan marinir. Saya mau minta tolong tuh, Din. Minta tolong apaan? Minta cariin orang pinter. Pinter apa dulu nih? Pinter korupsi? Pinter selingkuh? Pinter... Pinter nonjokin mulut lo. Makanya kalau orang ngomong dengerin dulu. Belum selesai udah main nyaut aja kayak jemuran lo. Iya, gue dengerin. Pak Kosan ngerasa ada sesuatu yang gak beres, Din. Ya tinggal diberesin lah. Itu aja, Ren. Yang ngeberesinnya itu yang bisa cuma orang pinter alias paranormal. Nah lo tau nggak orang pinter yang bener-bener pinter? Gimana kalau Bang Kenduri, Del? Bang Gundur yang tukang kawin itu. Janganlah, orang dia aja lagi kelilit masalah, mau nyelesain masalah. Kalau bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kepegadean aja. Ini bukan masalah pinjem duit, ini masalah musibah. Lama ngobrol sama lo yang kena musibah nih. Bener, Din. Ini soal musibah. Kamu bisa bantu nggak? Insya Allah akan saya bantu, Pak. Yang Bapak butuhkan apa? Saya mencari orang pinter. Orang yang bener-bener pinter, bukan orang yang sok pinter. Ini aja deh, Pak. Nih. Nih. Bapak tinggal pilih. Apaan tuh, Din? Katalog dukun. Dukun ada katalognya. Hebat kamu, Den. Hebat. Kita bicara di dalam aja. Yuk. Di dalam katalog, Pak. Di dalam kamar saya. Katalognya ikut ke dalam kamar juga, Pak. Katalognya tunggu di sini. Nanti kalau kita selesai bicara, baru kita panggil. Terus kita tanya, katalog sakit apa? Mau dikasih obat aja, apa disuntik? Setelah itu, katalognya dirobek-robek. Puas! Kok pada ketawa? Bapak lucu. Perut saya sampai kotak-kotak, Pak. Ngaco aja kalian. Yaudah, ke kamar saya sekarang. Mbah Beckham, spesialis menyembuhkan penyakit santet. Keren banget namanya Mbah Beckham. Pasti penggemar Maradona. Dia ini penggemar berat David Beckham, Del. Nah, kalau yang nggak pakai baju ini, keahliannya apa, Din? Yang ini namanya Eyang Ronaldo, spesialis ilmu komunikasi setan, Pak.
Nah, kalau yang ini siapa, Din? Ini namanya Romo Zidan, spesialis pelet dan susu. Din, jujur aja, ini katalog dukun apa katalog pemain bola sih? Iya nih, masa namanya nama pemain bola semua, Din? Ya, mereka ini semua emang maniak bola, Pak. Dari semua dukun yang ada di sini, yang cocok untuk menyelesaikan masalah saya, yang mana, Din? Menurut pengamatan dan pemahaman saya, Pak, dukun yang cocok buat Bapak adalah Apa ini? Hah? Gue denger dari tadi tuh dukun. Kayak orang apaan aja sih main-main dukun? Gak ada. Itu gak ada dukun-dukunan tuh gak ada. Pak Kosan ada masalah, Nen. Ya tapi kan bukan berarti dong, Mil, ada masalah terus larinya ke dukun. Orang musrik aja pada gak percaya Tuhan. Gak ada dukun-dukunan tuh gak ada. Neni, siapa suruh masuk ke kamar ini? Saya cuma mau... Mulai sekarang kalau masuk kamar ini, jangan asal nyelonong aja. Permisi dulu, minta izin dulu. Paham? Iya Pak, tapi kan saya cuma mau tanya masalah obat Pak. Tanya obat di apoteker, jangan tanya ke saya. Iya tapi masalahnya apotekernya lagi pergi. Pergi kemana? Ke dukun. Pakai helm tak peraturan. Din, emangnya nggak ada helm lagi yang lebih bau daripada ini? Ini baunya kayak keringetnya temon. Justru keringetnya temon itulah yang nyontek baunya helm ini. Situ mau cari siapa? Main langak longo aja, ngagetin orang lagi. Yang punya rumah mana? Tuh, yang lagi mau bonceng motor. Emang situ kenal sama Pak Kosan, bos saya. Kayaknya saya lupa sama dia. Tapi coba tanya dia, mungkin dia kenal sama saya. Ayo. Ayo, gimana saya mau jalan? Emang kenapa? Tongkat situ nancep di kaki saya. Makanya naruh kaki jangan di sini, Itu di mana? di pasar. Pasar. Ya, Jalan, Din. Pak. Sebentar, Pak. Maaf, Pak. Ada yang mau ketemu sama Bapak. Ada apa, Pak? Rumah ini mau dijual berapa? Loh, Pak. Rumah mau dijual kok nggak bilang saya sih? Saya bisa nyariin pembeli yang bagus. Iya, Pak. Kok nggak bilang-bilang sama saya? Kalau Bapak bilang sama saya, kan bisa saya doain, Pak, biar cepet laku. Saya tidak mau jual rumah. Pak, saya tidak jual rumah. Bagus. Rumah ini jangan sampai dijual. Tadi nanya mau dijual berapa? Kirain mau beli rumah. Rumah ini secara metafisika mempunyai aura yang bagus. Mendatangkan rezeki. Cuma sayang kayaknya rumah ini lagi ada gangguan. Kayaknya dia orang pintar. Badannya aja bau menyandin. Ini bau mulut lu, Mon. Masa sih? Iya, Den. Ada yang sakit nggak? Iya, Pak. Anak saya sakit panas. Bagus. Gimana sih, Pak? Sakit kok bagus? Artinya bagus pas saya lewat sini ada yang sakit. Kalau toh tidak ada yang sakit, harus diadakan. Siapa saja boleh sakit. Siapa dulu? Den, ngomongnya makin ngaco. Orang yang ilmunya tinggi itu biasanya ngomongnya ngaco. Tidak sesuai dengan logika kita. Gini aja, Pak. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di dalam saja? Wah, nggak mau saya. Nanti suara saya menggema. Pak, ini rumah tempat tinggal, bukan balai rakyat. Jadi kalau Bapak ngomong, suaranya nggak bakal menggema, Pak. Wah, kalau gitu harus dibikin penggema dong. Nanti ngomongnya teriak aja, Pak. Nyebelin. Pak, silakan, Pak. Nama saya Pak Kosan. Saya sudah cukup lama menduda pisah dengan istri saya. Wah, bagus itu. Kok
Oh, bagus. Ya, artinya daripada sampean pisah dengan ibunya anak-anak kan mendingan pisah sama istri. Loh, istri saya itu ya ibunya anak-anak, Pak. Oh, jabatannya 2. Bukan itu maksudnya. Maaf Pak, mau minum apa Pak? Pak siapa namanya Pak? Pak Mul. Oh Pak Mul. Nama panjangnya ada nggak Pak? Ada, tapi nggak saya bawa. Maksudnya temon, nama lengkap Bapak siapa? Orang-orang itu kalau manggil saya nggak pernah lengkap. Cuma Pak Mul, gitu aja. Tapi kalau diterusin sebetulnya ada. Siapa, Pak? Mulanya biasa saja. Kayak lagu. Emang ada lagunya? Ada. Gimana? Mulanya biasa saja, akhirnya di penjara. Itu nama terakhir saya. Lahir di penjara. Begini Pak Kosan. Ya. Saya lebih baik bicara 4 mata. Jangan di sini, ini tempatnya nggak bagus untuk bicara 4 mata. Boleh. Bagaimana kalau bicaranya di kamar saya saja? Nggak apa. Sebentar Pak, kalau bicaranya 6 mata, bisa nggak Pak? Ya nggak bisa dong, Dik Temon. Kalau 6 mata nanti yang 2 mau ditaruh mana? Ayo Pak, silakan. Ayo, monggo. Paranormal apa parah banget tuh orang. Harus dimasukin ke museum tuh, di sebelah patung gajah. Men, Pak Kosan nggak jadi kedukun. Bagus lah, udah sadar dia. Tapi dukunnya datang sendiri ke sini. Sama bohong, cuma namanya tambah parah. Ya bawa ke dokter dong kalau Randy tambah parah. Bukan Randy-nya yang tambah parah, tapi bos lo itu yang makin parah. Wah, berarti hebat tuh dukun. Baru datang belum ngapa-ngapain, panas Randy udah turun. Makin parah juga dia. Mon. Mana ya? Mon. Pak Kosan, kayaknya tamu kita itu bener-bener sakti deh. Pak Mul. Iya, Tahu dari mana kalau disakti? orang dia belum ngapa-ngapain baru datang. Hah? Panasnya Randy turun. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Del, kalau lihat dari penampilannya Del, ya, kayaknya tuh orangnya sederhana banget. Iya, sederhana banget Pak. Sampai gigi aja dia nggak punya. Kayak terlihat nyebelin gitu. Tapi ternyata dia punya kekuatan supernatural yang cukup tinggi. Maaf Pak, Ya. saya tadi di kamar mandi. Ada apa Pak? Tolong kamu bikinin kopi pahit buat syarat yang diminta Pak Mul, ya. Kopi pahit. Iya Pak. Sebentar Pak, pakai gula nggak ya? Ya elah Mon, namanya kopi pahit nggak pakai gula. Ya terus pakai apaan dong? Pakai sirup. Oh iya, tapi yang pahit. Ada kabar baik, Pak. Oh iya. Tadi begitu Pak Mul datang, panas badan anak saya langsung turun. Oh, yang turun panasnya atau badannya? Panasnya. Berarti badannya masih di atas. Mungkin begitu, Pak. Tapi yang jelas, anak saya yang namanya Cindy, yang tadi nangis seharian jatuh dari sekolah, tiba-tiba berhenti nangisnya, Pak. Karena sembuh. Karena tidur, Pak. Bagus lah. Bagus. Ya, tapi kalau saya lihat auranya Pak Kosan, Iya. dari wajahnya, nyatanya Pak Kosan ini punya banyak kesulitan. Iya, Pak. Benar itu, Pak. Nah, penyebabnya itu apa, Pak? Nah, secara filosofis, kesulitan itu terjadi karena tidak ada kemudahan. Kalau ada kemudahan, pasti tidak ada kesulitan. Nah, kalau itu saya sudah paham, Pak. Saya malah belum. Nah, tetapi secara metafisis, kesulitan yang Bapak alami itu disebabkan karena adanya gangguan energi negatif dari seseorang. Maaf Pak, kopinya. Kasih ke Pak Mul. Silakan Pak. Silakan. Ini kopi pahit. Pahit sekali Pak. Kok tahu kalau pahit sekali? Ya kan saya sesuaikan sama muka Bapak. Bener-bener
Pahit kopinya. Mulutmu. Sudah. Jangan pada ribut. Nggak apa-apa, Pak. Ini contoh konkret bahwa Tuhan itu adil. Maksudnya Tuhan itu adil? Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kelebihannya? Dia kelebihan gigi. Kekurangannya? Pikir sendiri. Dan buat gue contohnya lancar. Ya, apapun yang dilakukan sama si Pak Kosan sekarang nih, gue tetap nggak setuju loh. Kesannya tuh kayaknya dia lebih percaya dukun daripada Tuhan. Gue juga udah bilang begitu, Nen. Tapi Pak Kosan tetap nekat. Si Randy itu panasnya turun tuh karena dia minum obat, bukan karena tuh dukun. Del, tamunya Pak Kosan yang bapak tua tadi mana? Ada di kamar Pak Kosan. Emang kenapa? Gue mau nanya sama dia, seandainya gue jatuh cinta sama Neni, kira-kira Neni mau nggak ya terima cinta gue? Ya penyok, ngapain harus ke dukun segala? Orang ada orang. Ini si Neni, tanya aja langsung ke Neni. Oh, sekarang Neni jadi dukun. Iya, sekarang gue jadi dukun, tapi tidak berhubungan sama yang mistik-mistik. Terus dukun apaan dong? Dukun sunat. Coba ingat-ingat, pernah nggak ada seorang teman atau seseorang yang Bapak kecewakan? Kayaknya ada, Pak. Nah, pasti. Seseorang yang saya kecewakan itu masalah tender. Tapi yang saya kecewakan 2 orang, Pak. Gimana? Nah, orang itulah yang mengirimkan energi negatif kepada Bapak. Supaya kehidupan Bapak kacau. Waduh. Sial melulu. Nah, terus gimana caranya untuk menetralkan energi negatif tadi, Pak? Orang itu harus datang ke Bapak dan meminta maaf kepada Bapak. Nah, supaya orang itu mau datang, ada syarat yang harus Bapak kerjakan sendiri. Syaratnya apa, Pak? Nah, Bapak harus jadi perempuan. Dan itu juga hanya 3 hari. Nanti orang itu akan datang entah di hari pertama, hari kedua, atau hari keempat. Loh, Oh, habis hari kedua itu hari ketiga, bukan hari keempat. hari ketiga libur. Tanggalan merah. Ada yang begitu ya? Belum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak telah membantu saya mencari solusi. Ya, sama-sama, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah dipercaya mencarikan solusi. Sama-sama Pak Mul. Iya. Maaf Pak, ini ada sedikit rezeki buat Bapak buat beli rokok. Apa itu? Wah, Oh, nggak mau saya. Anda mau nyuap saya? Pak Mul, ini bukan uang suap. Uang apa? Cuma uang sekedar ucapan terima kasih. Hah? Enggak. Nanti kalau ada CCTV dari KPK, saya kena cekal. Nggak mau ah. Misi. Loh, Pak. Pak. Mau kemana? Saya antar aja, Pak. Nggak mau, saya mau jalan kaki. Aduh. Siapa yang naruh mobil di sini? Dari tadi mobil di sini, Pak Muni. Ya bukan Asmuni. Kadir. udah dibela-belain kayak begini, kalau sampai masih belum berhasil, kebangetan nih. Muka udah oke. Dasar playboy cap tikus. Lagi-laginya lagi masukin perempuan ke dalam kamar. Itu orang gue mau anterin nggak mau, Mon. Katanya mendingan jalan kaki. Ya mungkin rumahnya deket-deket sini kali. Sebut. Kenapa sih ini, Mon? Keracunan obatnya Randy kali dah. Kenapa lu, Nen? Tuh, itu tuh. Bos lo ya, bos lo yang sangat-sangat super kampungan, narsis ya. Masa masukin perempuan ke dalam kamar? Gak bilang-bilang kita lagi. Masukin perempuan, Nen. Ah, Wah,
Jangan-jangan itu mantan pacarnya Pak Kosan yang ketemu di bandara. Dia bawa mantan pacar? Tuh kan, apa coba maksudnya itu? Apa coba maksudnya? Hah? Ya lu jangan melotot ke gue dong, Nen. Gue kan gak bawa mantan pacar. Emang lo ngeliat sendiri perempuannya, Nen? Gue ngeliat sendiri, Del. Itu perempuan itu cantik, seksi, baheno lah pokoknya. Tapi menurut gue, Nen, tetap masih cantikan lo. Apaan orang cantikan dia kemana-mana kok. Del, kayaknya kita mesti pindah sasaran. Yuk. Cowok-cowok gombal. Lo duluan aja, Mon. Gue belakangan. Kok gue duluan sih? Gue kan gak deket sama Pak Kosan, Del. Ya gue juga gak deket. Gak deket gimana? Lu kan sopirnya. Tiap hari kan duduknya deket. Terus lo bilang apa? Alasannya ketok-ketok pintu. Ya lu bilang aja pura-pura ngomongin soal mobil. Jadi kan kita bisa lihat tuh cewek emang cakep apa enggak. Ah, kenapa nggak lo aja sih yang duluan? Ya lo bilang kan tadi pagi lo dilempar sendal sama tuh cewek. Ya terus? Nah lo bilang aja sekarang minta dilempar lagi yang satu, biar lo imbang. Alasan lu tuh bikin gue sengsara tau nggak? Udah masuk. Mumpung gak ada Neni nih. Ya lo aja gitu. Lu aja apa sih? Ada masih ribut-ribut. Bangkok, Del. Ditanya ada apa kok malah bengong? Yaudah. Cantiknya Mon. Kaki gue sampai ngilu, Del. Karena kecantikannya Mon. Diinjek sama kaki lo tuh. Lu yang teriak aduh gue yang diinjek. Ya lo nggak teriak. Berani-beraninya si Kosan. Nen. Wah. Ngapain lu bawa-bawa kayu segala? Nih, gue mau ngusir tuh perempuan satu tuh di dalam. Enak-enakan di Indohoy sama si Kosan. Nih, gue pengen hajar pakai ini kalau dia nggak mau keluar. Sabar. Ah, gitu aja marah. Sabar. Sakit hati. Gue Din sakit hati. Lo tau nggak? Ini ya seharusnya Kosan tuh izin dong bilang-bilang gitu sama gue kalau misalnya dia bawa perempuan masuk ke dalam. Oh, harusnya Pak Kosan bilang dulu sama lu kalau mau masukin cewek di dalam kamar. Harusnya. Dan harusnya si Kosan tuh bawa perempuan yang lebih jelek dong daripada gue, bukan yang lebih cantik. Oh, jadi yang di dalam kamarnya Pak Kosan ceweknya lebih cantik. Oh. Kurang ajar. Tunggu di sini biar gue yang masuk. Hah? Lu mau belain gue, Din? Mau ngintip. Din, lo kenapa struk ringan begitu? Ngapain kamu? Hah? Ayo, ngapain? Ngapain di sini? Ngintip-ngintip ya? Hah? Wow. Kok gemeteran sih? Ternyata bener yang diomongin Neni. Bener-bener. Wow. Udah deh, daripada kamu wow terus, mendingan kamu tolongin saya beliin saya buah ya. Tenggorokan saya mulai serak, jadi suaranya kayak laki-laki deh. Enggak, Jangankan beliin buah. Kamu mau gunung juga saya berangkat. Bener. Asalkan asalkan apa, Din? duitnya dari situ. Itu sih sama aja. Udah deh, pakai duit ini ya. Nih, aduh mana sih? Nih, tolong beliin. Tarik, mau ngapain? Mau cium tangannya? Nggak boleh. Oh, dikit doang. Betul nggak boleh. Dikit ah. Mau lagi? Hah? Mau lagi? Mau. Lagi. Udah, saya capek. Tantang seksual. Din. Mau kemana lo? Lu. Gila. Keren banget lu berdua. Emang pada mau kemana sih dandan keren? Lu gak usah banyak nanya. Lu lihat aja nanti hasilnya. Lu mau kemana? Buru-buru amat. Beli buah-buahan buat si Osin. Osin. Osin mana, Din? Itu yang di dalam kamarnya Pak Kosan. Wah, ceweknya cantik banget. Jangan-jangan temannya Pak Kosan, Mon. Iya kali. Din,
Emang dia mau buah apaan? Buah apa aja dia mau. Yang penting jangan Bu Ahmad, istrinya Pak Ahmad. Gue juga mau beli buah. Gue juga, Del. Emang lu punya duit? Ya kan gue utang dulu sama lo. Kagak ada utang-utangan. Kita bersaing secara sehat. Oke, kita bersaing secara sehat. Lihat aja deh penampilan. Gue yakin gue menang, Del. Penampilan kayak mau ngambil rapot anaknya. Lo nggak tahu sih, Mon. Ini gaya busana kebapaan. Lo tuh mau deketin si Osin, mau jadiin bini apa mau jadiin anak? Gua mau angkat jadi anak. Tapi asal lo tahu, bapak angkat itu boleh kawin sama anak angkat, Mon. Makanya nonton berita, jadi tahu. Asal lu tahu, Del. Gue penampilan kayak gini, itu gue pernah pakai waktu ikut lomba juara mirip Afgan. Afgan penyanyi. Ya iya bisa petinju. Menang lo. Menang dong, juara 1. Afgannya? Pingsan. Takut apa sama tuh perempuan? Hah, perempuan tolol ya, kampungan ya. Lo pikir lo siapa? Lo keluar sekarang dari kamar. Atau kalau lo nggak mau keluar dari kamar, gue seret lo. Gue gebuk nih ya pakai ini nih kayu yang paling terkasar di dunia ini. Pak Kosan, buruan dong, suruh keluar dong itu perempuan. Gimana sih Bapak? Asik-asik bawa perempuan, nggak bilang-bilang sama saya, nggak izin dulu sama saya. Oh. Ada macan beranak tuh. Pada bawa apa tuh? Buah. Buat cewek yang di dalam. Wah, hebat. Gue aja penghuni yang udah lama di sini, yang tinggal di sini belum pernah lo beliin buah. Itu perempuan baru datang udah lo beliin buah. Mana? Sini Abdel. Jangan dong. Ini Buah aja lo secara apa ngedeketin gue lu juga gak pernah kasih buah buat gue. Sini mana? Nggak ada. Coba di lahang lo, mau nggak? Mana sebelah situ, Mak. Aduh, ini bayar nih, Nak. Penipu. Nggak ada. Aduh. Hancur. Apa ini? Oh, bagus. Akhirnya lo berani juga keluar dari kamar setelah ngendem di dalam lama banget ya. Kalau gitu langsung aja gue nggak usah basa-basi mau hajar lo. Apa? Neni, tenang. Kamu harus tenang. Tenang. Gak bakal hidup gue tenang kalau lo belum get out dari sini. Udah mendingan lo gue hajar aja biar langsung. Apa sih? Tapi gue gak perlu kayu kok. Gue masih punya kekuatan yang lebih daripada tuh kayu. Apa? Hah? Lo kira gue takut sama lo? Hah? Lo siap-siap sih perempuan piling? Hah? Siap? Stop! Kalian semua ini gila. Bapak, lagian ngapain sih Bapak pakai baju perempuan begitu, Pak? Kenapa lu, Din? Gue udah ngebayangin Osin macem-macem, Mon. Gak taunya Pak Kosan. Saya jadi kayak gini atas saran Pak Mul. Katanya kalau saya berpakaian perempuan, orang yang bikin sial saya akan datang ke sini. Makanya saya berpakaian seperti ini. Bukannya mau jadi bencong. Ada tamu, Pak. Jangan-jangan orang yang bikin sial saya datang ke sini. Come on, buka pintunya. Tur masuk. Masuk kemana, Pak? Masuk ke lubang hidungnya Udin. Masuk ke rumah lah. Saya Yoyon. Saya Darmi. Nah, ini Pak Kosan. Saya Osin. Bukan Pak Kosan. Ini Bu Osin. Maaf Bu Osin, saya dapat keterangan dari tukang ojek di sana. Ada tamu yang datang, bapak-bapak tua, pakaiannya serba hitam dan pakai ikat kepala. Apa betul dia datang ke sini? Iya. Namanya Pak Mul. Aduh, bener. Pak Mul itu bapak saya. Iya. Bapak saya. Tapi dia sudah pulang. Tadi mau diantar supir saya Abdel, dia nggak mau. Katanya memilih lebih enak jalan kaki. Ibu tahu nggak kemana bapak saya pergi? Wah, saya nggak tahu. Emang Ibu kenapa cari Pak Mul? Begini, bapak mertua saya sedang kurang sehat. Kurang sehat gimana, Pak? Iya, bapak mertua saya itu kurang waras. Alias gila. Karena sering menuntut ilmu mistik, bapak saya jadi begitu. Ngomongnya ngaco. Padahal dia ndak bisa apa-apa. Biasanya sih kami jaga di rumah, ya Pak ya.
Tapi tadi siang dia pergi, kami tidak tahu. Makanya kami cari sampai kemari ya Pak ya. Betul. Ya udah, kalau begitu kami permisi. Saya akan cari bapak mertua saya. Ayo Bu, permisi. Iya Pak, saya permisi ya. Permisi Bu, hati-hati. Tian tenan. Aku dikejar orang gila. Opo iki? Tenang, Bosin. Sabar, Bosin. Bosin. Pak Kosan. Bosin lagi Pak Kosan di luar. Pak Kosan Wijaya. Jangan marah-marah, Bosin. Bosin. Bibir Bosin. Pak Kosan Wijaya. Bosin, gimana sih? Pak Kosan.